kebayang itu nyanyi. Ini paling detik-detik menyenangkan. Ya, betul apa betul? Ada kisahnya orang-orang santri zaman dulu yang sekalipun tidak begitu pintar, tidak begitu banyak hafalannya, tapi dimudahkan dalam melapangkan hati. Jadi dimudahkan melapangkan hati, bukan hanya lapang hati dirinya, orang tuanya, orang yang mengenal dirinya. Contohnya kalau pulang ke rumah, sudah pulang, lihat itu santri Darut Tasbih kemarin nggak begitu, sekarang kok jenengin banget, itu kelapangan hati buat yang lihat. Itu santri zaman dulu seperti itu, makanya nggak kekurangan sansa, senang. Jadi kalau kita pas pulang, tetangganya, saudaranya, Pak D-nya, Pak Lik-nya, itu senang, sehingga mengeluarkan rezeki untuk WhatsApp ketika kembali ke pondok itu gak sulit zaman dulu. Bahkan ada sampai lebih-lebih. Jadi cerita sama orang tuanya, saya punya teman dulu, Bah, Abah, Ayah katanya, Bapak, ini saya ada uang lebih. Saya sebenarnya sebulan butuh misalnya 10.000, tapi ini saya dapat 20.000. Ya udah pegang, enggak buat bapak aja, buat ibu saja. Ada kan lebih, enggak sempat nyambung. Kenapa? Berhasil melepaskan hati yang melihatnya. Apa kuncinya? Waktu di pondok, waktu di rumah sama saja. Kuncinya ada 4 perkara. Ya. Ini yang pertama, aqimis sholat. Selalu menegakkan sholat dengan sungguh-sungguh di awal waktu. Jadi di pondok di awal waktu, di rumah pun di awal waktu. Jangan sia-sia. Orang yang sholat di awal waktu itu, ya, itu perintah Allah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi bisa mengalahkan sholat sendirian. Nggak ada yang perintah tapi sholatnya benar, tata caranya benar tapi tidak berdasarkan perintah, ya. Ribuan tahun tetap kalah dengan yang diperintah walaupun 1 rakaat, apalagi 4 rakaat. Jadi ada kisahnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ketika diciptakan berbahagia, senang diciptakan malaikat Jibril, sampai saking senangnya, saking terima kasihnya, saking syukurnya, sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, tapi 1 rakaat 20.000 tahun. 20.000 tahun, sujudnya sekian puluh tahun, sujudnya sekian, pokoknya setiap rakaat itu 20.000 tahun. Bayangin ya. Sehingga setelah sholat 2000 tahun jadi 2 rakaat berapa? 40.000 tahun. Dia langsung bertanya, ya Allah, adakah orang yang lebih mulia? Adakah umat atau hamba atau makhluk yang kau ciptakan yang lebih mulia kedudukannya daripada aku? Saya bergembira diciptakan oleh Allah. Saking gembiranya saya menegakkan sholat 20.000 tahun per rakaat. Saya 2 rakaat 40.000 tahun. Dijawab oleh Allah, ada yang lebih mulia dari yang lebih bukti, yang lebih hebat. Masih ada. Siapa mereka? Mereka adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan goyo, banyak salah, banyak dosa, ya, banyak bohong, masih dia menegakkan sholat 2 rakaat dengan santai, dengan tidak khusyuk malah. Itu lebih mulia dia. Kenapa? Wahai, kata mereka, kenapa wahai Allah, kok
kok bisa dengan 2 rakaat yang tidak khusyuk bisa mengalahkan 40.000 tahun seperti saya? Kenapa? Karena sholatmu itu walaupun 40.000 tahun tidak berdasarkan perintahku, tidak aku perintahkan. Sedangkan yang 2 rakaat itu dilakukan oleh umat Rasulullah adalah perintahku. Maka amalan yang atas nama perintah Allah jauh gak beda bandingannya dibandingkan dengan sholat sekian ribu tahun tapi atas bawahnya sendiri. Walaupun katakan sama. Nah ini kelebihannya sholat fardu ditimbang sholat sunnah yang lain. Makanya jaga-jaga di rumah, di sini tegakkan sholat di waktu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang berbahagia, yang sukses, yang hebat, yang tidak akan pernah bersedih, birrul walidain, nyenengin kedua orang tua. Ya, sampai di rumah orang tua sedih, ya, assalamualaikum mama ibu, ceritain yang indah-indah. Ya. Di mana? Di sana di pondok makan apa aja? Makan enak bingit mah, ayam, daging. Pokoknya sering lah makan enak-enak. Ya. Ngelihat ke kiri teman saya senyum, ke kanan senyum, nambah senyum di dada saya. Begitu enak itu. Ya Allah, gembira orang tua. Teman-temannya baik-baik, baik bingit mah. Gitu ya. Gak ada yang jahil, gak ada yang omongannya jelek. Terus ustaz-ustaznya apalagi? Semuanya baik-baik. Namanya birrul walidain, menyenengin orang tua. Dan ada yang paling afdol menyenangkan orang tua, doa. Makanya Abah setiap ada sholat fardu mengingatkan kita kepada orang tua. Suruh bayangin wajahnya, indahnya, suruh tunduk kepala, angkat tangannya dengan khusyuk hati. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun tidak berjauhan dengan Abah, itu tetap tegakkan 5 kali sehari. Ingat wajah indahnya orang tua. Kita kan 9 bulan 10 hari. Ya, orang tua kita kadang sudah nggak tahajud lagi. Berapa banyak sholat duha yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, gara-gara membela kita. Dan gembira itu, walaupun kita nangis-nangis gembira sholawat. Makanya ya, ada kisah yang indah di sini sendiri. Ada seorang pemuda bawa orang tuanya, ibunya sakit stres, datang punya bukunya apa tuh dibuang-buangin bukunya. Wah, bupen, saya pikir baik-baik lah kasih. Kena mata saya, untung nggak kena. Gawat juga. Terus udah kata batal, lempar-lempar. Wah, kasihan. Ini siapa? Ke pemuda itu, anak muda tadi. Ini ibu saya, Kiai, mohon maaf. Oh iya, ini ibunya. Jadi terus berobat kemana? Udah kemana-mana saya Kiai. Yang bawa siapa? Saya sendiri Kiai. Emang tahu dia kalau ada pemuda ini anaknya ibu ini? Ya nggak tahu Kiai. Kok bisa? Dulu katanya orang tuanya itu memang sudah agak sakit, stres. Barangkali setelah dijodohkan ada suaminya, barangkali sembuh. Tetap punya suami, lahirlah anak saya, tapi tetap sakit seperti ini. Ya berarti dia nggak tahu kalau kamu tuh anaknya, kata saya. Dia nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu gitu. Kalau saya lahir dari rahim ibu ini, ya Allah, ini sudah kadang stres, sudah gitu, Allah Maha tahu kalau saya lahir dari rahim sang bunda. Jadi saya tidak peduli beliau tahu atau tidak saya adalah anaknya, tapi yang pasti Allah yang Maha mengetahui bahwa saya bukan pernah saja ada bertapa di perut sang bunda. Beliaulah ibu saya yang melahirkan saya.
apalagi ibu kita normal sehat. Ya, jangan dimarahi, jangan minta sesuatu yang di luar kemampuan bunda ayahnya. Jangan. Birrul walidain, nyenengin orang tua. Keren itu gak bakal sedih sampai kapanpun. Yang ketiga, akrabul ulama, banyak dekat-dekat ulama, orang soleh. Makanya santri-santri dulu kalau liburan dari ulama, dari orang-orang wali, dari orang-orang yang dekat dengan Allah, dari orang-orang yang dirahmati Allah, dari orang-orang karamah. Sehingga begitu nyampe ke pondoknya pulang, sering cerita, tahu kemana? Saya ada kiai di situ. Wah, wajahnya keren banget, bercahaya. Saya dikasih air, adem banget. Sering cerita. Subhanallah. Ini saya dulu, makanya sukses. Yang terakhir, yang bisa mengangkat derajat kita adalah sifat-sifat pemurah kita, sosial kita, yaitu dakwah. Lakukan dakwah kebaikan setiap saat, baik di pondok maupun di rumah nanti ketika pulang. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan dengan baik. Mohon maaf apabila abah dan keluarga besarnya dari tasbih dan para ustaz-ustaznya, para asatidnya, para pengajar-pengajarnya ada kekurangan ya apapun. Abah dan anak-anak abah dan ustaz-ustaznya semua manusia biasa. Ada kelirunya pahala, ada kelirunya bersalah, ada saatnya bersalah. Itu sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak kurang-kurangnya abah selalu sampaikan kepada para ustaznya, kepada anak-anak abah semuanya, bahwa apabila ada santri yang bersalah, hukumannya jangan sampai melebihi kesalahannya. Kalau menghukum santrinya atau